Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus, jangan lupa nih, harus bahagia. Karena 3 keberuntungan, sudah hafal pasti ya. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup, sehingga apa yang tadi dipraktekkan membawa jasa kebajikan, itu yang akan menjadi harta sejati kita untuk pesangon mati, pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sudah mendekati apa yang dikatakan Nataru, Natal dan Tahun Baru, itu ya. Di kehidupan sekolah kami juga tentu saja harus mengatur jadwal karena kelihatannya PPKM sudah mulai, ayo hati-hati loh, gitu ya. Maka kalau dikatakan bahwa peraturan pemerintah itu menjagain supaya guru dan murid itu tetap beraktivitas, tidak ada libur akhir tahun, libur Natal gitu. Jadwal sekolah sudah dibuat, kadang masuk, kadang libur, kadang masuk, kadang libur. Dan yang menarik adalah kalau ditanya-tanya, gimana ini gak ada libur Nataru nih? Ada yang merasa, waduh, nggak jadi libur. Mereka sedih sekali, mereka tidak happy karena tidak bisa libur. Ora soprai, gitu ya. Maka menarik sekali kalau jajaran pemerintah, presiden kita menelaah apa yang terjadi selama pandemi ini, dan kita semua boleh bersyukur karena dengan sistem PPKM ini, kita ini termasuk salah satu dari 5 negara yang termasuk bagus. Katanya Adi tuh, levelnya itu bisa sampai 4, kalau yang sampai 4 tuh lockdown, ekonomi macet dan sebagainya. Kita tuh masih bagus gitu ya. Tapi kembali Presiden Jokowi mengingatkan kita untuk waspada, jangan lengah, tetap ada bahaya. Apa? Ya mungkin sudah ada varian baru, mungkin kalau kita lalai terus kita tidak lagi mau pakai masker, kerumunan yang nggak peduli, sudah tidak ada rasa untuk mau mengendalikan diri. Dirasa ada ketakutan gitu ya. Takut semua orang langsung piknik selama liburan akhir tahun dan tahun baru. Travel sana, travel sini, dolan sana, dolan sini. Katanya hotel-hotel sekarang sudah pada penuh, ya, nggak ada lagi namanya corona. Ibu bapak saudara-saudara, Dhamma itu mengajarkan banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian diri. Sila yang dikatakan Pancasila, peraturan kemoralan, itu semua erat hubungannya dengan ayo mengendalikan diri. Nah, menarik sekali kalau yang kita lihat, ya sekarang ya semua orang mengendalikan diri. Mau kemana-mana enggak boleh, sekarang mending sudah agak los. Maka coba kita lihat, kita termasuk kelompok yang mana? Kelompok pertama adalah kelompok yang mengendalikan diri dengan satu ketenangan, ya, karena sadar bahwa latihan pengendalian diri ini merupakan latihan spiritual yang membawa pada kekuatan mental dari dalam. Jadi kita memang sengaja tulus ikhlas berlatih diri untuk mengendalikan apa yang namanya indera. Ada 6 ya, panca indera plus pikiran. Mengendalikan, ikhlas gitu loh ya. Jadi kita tenang dan memang mau kita sendiri. Gak ada yang nyuruh, memang kita mau sendiri. Tapi kelompok yang kedua,
Ini ada kelompok orang yang mengendalikan diri karena terpaksa. Wah lah piye. Ngempet bahasa Jawanya, ngempet apa ya bahasa Indonesianya? Menahan tapi siap meledak gitu ya. Begitu ibaratnya PPKM dibuka, ada pembatas yang dibuka, kita udah langsung blek lari. Karena pengendalian diri ini dilakukan gara-gara kita tidak boleh lari tadi. Nah, kelompok kedua ini bisa dikatakan kalau zaman SD itu kita hafalkan pepatah ya. Bak kuda lepas dari pingitan. Itu kalau bahasa Jawa bagus sekali, bedal. Kalau ditutup kandangnya, kuda ini sudah maunya lari doang, begitu dibuka, plus. Kalau ditanya gimana? Ya, sudah lama ngempet, baru sekarang bisa bebas. Wah, kayak mau dapat apa, mau ngejar apa. Ini analoginya seperti minuman bersoda ya. Ini ganti tapi katanya Adi saya salah. Kalau ini dibuka, kelompok kedua itu seperti enggak bisa. Oh bisa. Ini ya, langsung tumpah. Mudah-mudahan nanti tidak mengotori. Seperti inilah kita. Kalau kita kelompok kedua, itu kita begitu jebret langsung meledak. Pengendalian dirinya tuh karena terpaksa. Mereka bilang, yes, sekarang bebas. Kembali, ada dua macam kebebasan. Kita termasuk kelompok yang mana? Yang pertama adalah kelompok kebebasan, tapi bebasnya ini bebas untuk mengejar nafsu, mengejar apa yang diinginkan, dan tidak menyadari bahwa kebebasan macam ini membawa kita menuju duka. Ini untuk yang tadi, kelompok yang nomor 2 tadi. Terpaksa, bedal begitu ada kesempatan. Tapi kebebasan yang kedua, ini kita merasa bebas dari nafsu keinginan. Jadi berbeda jauh. Satu kubu sana, satu kubu sini. Berlawanan banget. Kembali, kita termasuk yang mana? Karena kalau kita ini mengendalikan diri dengan satu ketenangan, keanggunan, satu niat, inilah latihan, mumpung punya kesempatan. Maka pengendalian diri ini akan membawa kita pada kebebasan, bebas dari nafsu yang bikin kita meledak-ledak itu. Berarti apa? Berarti kita bebas dari duka. Kelihatannya sepele ya, pengendalian diri lawannya wah bedal bebas. Ada dua, yang mana? Bebas untuk wah yes. Atau bebasnya orang yang mengendalikan diri sehingga kita terbebas dari yang membawa kita pada duka. Bebas dari duka. Kembali suka-suka kita. Damai itu yang saya senang itu ya, itu kadang-kadang dalam tanda petik nyebelin gitu ya. Kalau mau silahkan, tapi tanggung risiko gitu tuh. Nggak ada pengampunan, nggak ada pengakuan dosa. Kita disuruh, dipaksa, dan diberi satu kebijaksanaan untuk melihat bahwa apapun yang kamu lakukan tetap berakibat. Jadi kalau kita ini selama PPKM ini diam di rumah, sebenarnya kita mendapat kesempatan untuk tidak terpontang-panting. Kembali, dua kelompok, kita kelompok yang mana? Yang pertama itu memang kita diam di rumah dan merasa happy, kerasan di rumah.
mumpung bisa kumpul keluarga, membentuk bukan cuma rumah tapi home, ya. Bedanya house itu bangunan, home itu perasaan kita kerasan. PPKM menyebabkan kita tidak terpontang-panting, kita merasakan hangatnya bersama keluarga. Ketemunya emang lu lagi. Tapi jangan lupa, suatu ketika lu lagi ini anicca. Maka mumpung kita bisa bersama lu lagi ini, mari kita nikmati. Tadi malam saya baru dikasih WA seorang teman memberi kabar kakak kelas saya zaman SD ternyata pindah alam, umurnya 71, terpaut 1 sama saya. Jadi saya pikir gampang sekali ya, giliran saya kapan, kan gitu ya. Maka Adi Endang Eko yang jijin yang hidup di Dharma House ini harap menikmati Ciwena dan saya, karena kalau suatu ketika pindah alam bye-bye. Tapi yang pindah alam semua orang. Jadi mumpung kita ini bisa berada dalam home, bekerja dengan baik, bisa mempraktekkan cinta kasih, kasih sayang, welas asih, kepedulian, ikut gembira, melatih ketenang seimbangan. Apapun yang terjadi, ya terima aja lah, ini pun akan berlalu, berjuang lagi. Kelompok pertama ini mengambil manfaat dari PPKM. Tapi kalau yang kelompok kedua ini yang merasa terpaksa di rumah, yang tadi depan sendiri tadi, ngempet, ya. Terus kok ndak bebas mengejar nafsu, orang ini akan merasakan rumah itu neraka, sebel, ketemu cuma lu lagi. Sama situasinya, tapi meresponnya lain. Maka menarik sekali kalau kita punya waktu untuk lerem, melihat seberapa toh kehidupan itu memberikan kesempatan, memberikan arena berlatih. Tinggal kita ini bisa enggak memanfaatkan. Ataukah kita memang memilih dicengkram oleh loba dosa moha. Kembali pilihan. Maka benar sekali kalau dikatakan bahwa PPKM ini sebenarnya kesempatan untuk belajar mengenal diri sendiri. Know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Kita punya kesempatan untuk melihat pikiran macam apa yang aku bawa dari saat ke saat. Kecenderungan macam apa yang biasanya kemudian jegret membawa saya pada satu tindakan. Apakah kita ini menderita batin, menderita pikiran selama PPKM, nggak bisa kesana kemari, nggak ada temannya. Lah, ternyata kalau kita lihat, kita ini berarti tidak punya keterampilan untuk berteman dengan diri sendiri ini. Lah ya, kesepian loh. Kitanya kan tidak pernah sendiri kan. Tapi sudah terbiasa karena kita ini menjadi pusatnya alam semesta, kita terbiasa jadi narsis seperti yang dikatakan Bu Susan minggu lalu. Kita ini terbiasa butuh perhatian, butuh validasi, harus diakui. Aku loh, pengakuan, diakui. Sekarang modelnya kasih jempol, dikasih likes, pamer. Untungnya, ada orang mengatakan, untungnya sekarang teknologi membantu. Jadi meskipun aku di rumah, tetap dunia terbuka lebar. Tetap aku masih bisa pamer. Saya baru belajar bahwa status itu, gonta-gantinya itu ternyata bikin gonjang-ganjing. Ada orang-orang di satu institusi atau perusahaan kerja gitu, yang punya masalah,
Karena ada orang yang narsisnya seperti ini membawa gonjang-ganjing di teman-teman kerja. Karena orang ini kalau sakit, tapi statusnya itu terus gonta-ganti. Loh, lah kok ini kok tamas ya? Loh kok dolan sana dolan sini? Kalau ditanya, loh katanya sakit. Ini aku diajak. Jadi lapornya sakit, tapi ketahuan karena statusnya. Ada yang katanya nggak masuk kerja, loh, tapi statusnya dilihat lagi belajar make up. Loh, kalau dibilang, gue piye katanya nggak masuk kerja. Oh itu foto dulu, tapi kok dipasang sekarang ya? Butuh pamer. Katanya sakit, katanya nggak masuk kerja, itu gak ada urusannya. Kalau orang yang mengeluh katanya nggak punya uang, lah kok statusnya nih pamer makan di resto ini resto itu. Kalau dibilang, lo kok katanya nggak punya duit, kok kamu statusnya gitu, itu ditraktir. Katanya hidup kesulitan, pamernya loh rambutnya disemir, itu nggak bayar untuk demo. Katanya nggak bisa bayar cicilan, lah kok pamer sepatu boot baru itu dikasih. Jadi ternyata yang namanya pamer status ini pun merupakan ajang yang menunjukkan sulitnya bagi kita untuk mengendalikan diri, baik pikiran, ucapan maupun fisik. Tidak ada ketenangan, tidak ada keanggunan di dalam kondisi PPKM ini. Tadi saya katakan banyak yang mengatakan kesepian. Saya biasanya ngomong, awang kita tuh lahir sendiri, mati sendiri. Kok nggak bisa hidup sendiri, itu kan aneh. Kalau dikatakan kesepian, sepi, sebenarnya kalau kita tuh ngerti pikiran kita seperti apa, kita ini bukan kesepian, selalu keramaian. Itu sebabnya kalau suruh ngamatin napas saja udah nggak bisa, karena pikiran sudah ramainya berceloceh. Kita ini sebenarnya selalu ditemani pikiran yang ramai, kesana kemari, topik ini, topik itu tidak henti-hentinya, liar, tidak tentu arah, bahkan gila. Untungnya itu kita masih sadar bahwa ini buah pikir, sementara orang gila yang di jalan-jalanan itu nggak ngerti bahwa realitanya bukan seperti yang dia pikirkan. Maka kalau kita lihat Dhamma memberikan satu pedoman yang luar biasa, benar-benar betul, mari kita hayati bahwa musuh terbesar kita itu bukan di luar diri. Musuh terbesar kita itu ada di dalam diri kita, yaitu pikiran yang tidak terlatih, pikiran yang tidak terkendali. Kenapa? Biasa diumbar. Sedangkan sahabat terbaik kembali bukan di luar sana. Sahabat terbaik kita adalah pikiran yang terlatih. Sahabat terbaik kita adalah pikiran yang terkendali. Dari mana bisanya? Meditasi. Maka kalau kita ikut retret meditasi Vipassana, biasanya 10 hari, itu kita sebenarnya berlatih untuk tadi loh, menghadapi hal-hal yang kita jadikan masalah itu. Kenapa? Karena waktu kita retret meditasi, biasanya di Dhammaguna itu setahun 2 kali, tapi ini 2 tahun nggak ada, itu kita sendirian. Ya, makannya cuma 2 kali, nggak bisa ngumbar hawa nafsu lidah. Kita nggak boleh ngomong-ngomong, diem. Karena kalau ngomong itu getarannya itu mengganggu. Diem. Supaya kita enggak mata kesana kemari menggoncangkan pikiran karena terus macam-macam, maka mata itu harus melihat ke bawah. Jadi kalau saya ketemu sama Adi, nggak boleh, nggak boleh. Ya udah, dianggap kita sendirian.
Nggak ada servis all in. Jadi gimana? Ya cuci piring sendiri, cuci baju sendiri. Nggak ada pembantu rumah tangga. Kalau di rumah biasanya tidur di kasur yang empuk, angkit. Pada waktu tidak mau guna, tidurnya di bangsal. Pakai apa? Pakai kasur, spons tipis. Nggak ada AC. Jadwalnya ketat, dari jam 4:30 pagi berangkat, bangun, tidur, sampai 9 malam. Mengamati napas, mengamati sensasi tubuh. Nggak istirahat? Istirahat. Makan pagi, makan siang. Mandi, cuci pakaian. Dicepain apa? Ember. Air, nggak ada mesin cuci. Hidup sederhana seadanya. Kuapokmu kapan? Orang-orang kaya raya yang biasa mewah-mewah menderitalah dalam damai. Sulit? Ya sulit. Tapi tidak sesulit tugasnya, karena melatih kesadaran itu melihat pikiran macam apa yang kubawa dari saat ke saat, terus begitu. Waktu Wena dan saya ke India, itu setiap orang punya kuti sendiri-sendiri. Jadi saya nggak pernah lihat Wena. Ya meskipun di sana ada service laundry. Tapi Goenkaji itu, SN Goenka seperti yang minggu lalu kita jadikan bahan. Goenkaji itu kalau ngomong itu agak nyelekit gitu ya. Dia kalau pengarahannya itu salah satu di antara yang saya sampai ketawa-ketawa tuh gini. Seumur hidup kita terbiasa lihat keluar diri. Sekarang selama di sini, lihatlah ke dalam diri. Padahal itu rasanya kan bosan. Amati itu pun berlalu. Capek, sebel, marah, mau pulang, mau seneng, mau susah, mau duka, mau suka, itu pun berlalu. Maka paham anicca, paham duka, paham anatta. Sampai kita bingung sendiri yang namanya atta itu yang mana. Sebenarnya aku ini gimana? Tadi mau pulang, bentar kemudian aku seneng di sini. Muncullah kesadaran bahwa sebenarnya kita pontang-panting ini buah pikir. Kita harus memperkuat kesadaran, mempertajam kewaspadaan supaya kebijaksanaan bisa muncul. Dan yang namanya aku dalam bahasa aku ini, itu ngerti. Ini bukan budaknya emosi. Nggak usah dituruti ya nggak mati. Karena situasi retret itu begitu sederhananya, jadi nggak ada kesempatan pengen aneh-aneh. Mau apa? Cari hiburan. Goenkaji kalau ngomong, the sky is as blue. Gak usah lihat langit, langit itu tetap biru. The trees are as green. Tetap pohon itu ya hijau gitu, tuh gak usah diamati. Lihat ke dalam diri. Latihlah untuk bebas dari nafsu keinginan, bebas dari nafsu penolakan. Gimana caranya kita equanimous, tenang, seimbang. Ngapain latihan meditasi kayak gitu? Rekoso, sulit, bosenin, wegah, ogah. Gunanya ya kalau menghadapi PPKM gini nih, kita sudah terbiasa sedikit keinginannya. Merasa puas. Makan ya gitu ya dimakan lah. Nggak usah, kurang asin. Wah kok nganggo kunir. Iya tuh, masak dhewe kan gitu ya. Sudah disiapin aja masih banyak komentarnya. Enggak, latihan sedikit keinginannya, merasa puas dan mudah dilayani. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan sekarang ini benar-benar mengingatkan kita pada Joyoboyo yang mengatakan zaman edan nek ora edan ora keduman. Ning sak bejo-bejone wong edan isih luwih bejo sing eling lan waspada. Sekarang zaman gila, kalau nggak gila kita nggak kebagian. Tapi sebejo-bejonya, seuntung-untungnya orang yang gila masih jauh lebih beruntung kalau kita eling dan waspada. Tapi sulit
kita untuk hidup seperti itu karena kehidupan tidak sesederhana itu. Jadi gimana? Mari kita temuin Adiyanto, salah satu dari kepala sekolah Putra Bangsa. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Yang disampaikan Bu Lani mengingatkan saya pada pertemuan saya di P4 TK Matematika November yang lalu. Tadi terakhir Bu Lani katakan zamannya sekarang zaman edan. Di pertemuan di P4 TK Matematika di Jogja November lalu saya katakan zamannya ini zaman yang alamnya memang berbeda dengan zaman yang masa-masa yang sebelumnya. Alam yang saya sebut di sini alam kehidupannya memang jadi bertambah. Alam kehidupan kita yang biasanya kita lihat yang kita sebut nature itu ada pohon, ada sungai itu tetap. Cuman sekarang ada ketambahan yang namanya alam teknologi. Bapak Ibu mungkin di rumah sering dengar istilah disrupsi teknologi, disrupsi itu perubahan yang luar biasa mempengaruhi segmen-segmen kehidupan kita. Itu sebabnya saya memberi judul pemaparan saya Hidup Madya di Arus Teknologi. Ini ketambahan kita ini. Jadi alamnya tetap, nature-nya kita masih bisa lihat pohon, masih ada hewan, masih ada sungai, laut. Cuman ketambahan sekarang ada alam yang namanya alam teknologi. Nah, bagaimana kita bisa mengarungi kehidupan yang ketambahan dengan alam teknologi ini dengan bijak? Saya mau coba kita sama-sama lihat. Saya bisa sedikit banyak bicara tentang teknologi ini, perubahan teknologi ini karena saya termasuk generasi transisi. Saya dikatakan milenial juga bukan, tapi ketinggalan banget juga bukan. Kejepit nih. Nah, saya lahir di era tahun 80-an ini katanya transisi ke milenial. Jadi saya sempat pakai yang sebelah kiri itu mesin ketik ya. Dulu belajar itu 10 jari ya. Dan sempat juga diberi kesempatan mengikuti zaman ini ketemu yang namanya teknologi komputer. Jadi yang sebelah kanan itu teknologi baru, laptop, komputer itu belajar juga. Jadi yang kiri itu belajar, yang kanan juga belajar. Keuntungannya apa? Saya sampai sekarang lihat, wah yang dulu dapat mesin ketik itu artinya apa? Jari-jarinya udah terlatih untuk mengetik. Kalau dulu belajar dengan benar, mengetik 10 jari itu kan lebih dituntut di mesin ketik kan, supaya nggak terlalu lelah. Nah, jarinya lebih kuat karena itu touch-nya manual menggunakan mekanik. Ketika pindah yang ke kanan, waduh gampang sekali mengetik. Dulu harus hitung margin kiri kanan, kalau mau bikin judul itu center karakternya dihitung. Ada upaya-upaya seperti itu dulu ya. Sekarang waduh gampang sekali. Jadi waktu transisi enak juga nih ya, pakai ketik, pakai komputer. Sebelum yang pakai grafis, dulu ketemu yang namanya aplikasi Word, DOS Word itu yang versi teks. Jadi kalau mau jalankan aplikasinya harus masukin disket dulu, aplikasinya buka. Masih mengalami. Jadi saya bilang saya dalam hal itu cukup beruntung melihat perubahan-perubahannya. Kalau dulu mau cari informasi, sesuatu yang sifatnya global itu pegangnya ensiklopedia. Wah, kalau dulu di kota saya tuh sales tuh datang bawa koper-koper gede ensiklopedia. Waduh, ini bisa dicicil harganya karena dulu jutaan. Itu ngiler-ngiler aja ya. Waduh, ini kok bagus banget gitu ya. Ini kalau nggak usah dibaca, dipajang di lemari aja udah keren gitu ya. Lebih keren dari lukisan-lukisan mahal gitu. Ensiklopedia, kita mau cari apa tinggal ambil. Udah jutaan rupiah, tebal, berat. Kalau mau cari sesuatu makan waktu ya. Sekarang mau cari apa aja, ini kata-kata yang sering kita dengar dari anak-anak, Google aja. Ya. Googling aja. Nah, transisi ini juga saya sempat ikuti. Dari yang pegang ensiklopedia sampai sekarang kalau mau cari apa-apa, Google aja. Dari sini saya nanti mau ajak kita semua lihat apa sih yang berubah. Yang tadi yang pertama mesin ketik,
harus ada usaha yang lebih berat, sekarang makin cepat dengan laptop dan komputer. Dulunya pakai ensiklopedia yang dulu juga harus makan waktu untuk mencari informasi yang kita butuhkan, sekarang lebih cepat. Nah, nanti lihat benang merahnya, perubahan ini benang merahnya mengarah kemana sih? Dari tadi kata-kata yang sudah muncul tuh cepat. Ya. Kita lihat lagi yang ini. Kalau kita mau melakukan perjalanan ke tempat yang baru, mau antar barang, itu harus buka peta. Saya lihat mobilnya Bulani ada peta. Sempat ketawa, hari gini masih nyimpan peta. peta cetak gitu ya. Ya saya yang di periode transisi ini menikmati pemandangan, masih ada peta ya. Masih ada yang jual ini ginian peta. Katanya dulu perjalanan ke Jakarta harus buka peta. Sekarang wah, kalau mau ditantang, mau kemana aja tempat-tempat yang belum kita jelajahi, belum pernah kita datangi, piece of cake, ya. Tinggal ada koneksi internet, kita bisa pakai aplikasi macam-macam. Yang populer kan Google Maps. Kalau di kota besar katanya Waze ini yang sering dipakai, ya banyak macam. Jadi untuk melakukan perjalanan, rasa-rasanya sekarang ini tersesat itu jarang. Jarang sekali kalau kita bisa pakai teknologi ini. Nah, apalagi yang terjadi di perubahan teknologi ini? Ini bangunan ini. Saya mau kasih lihat bangunan. Kalau manual ya, kata-kata manual ini menarik. Dari kata Latin manus itu artinya tangan. Sesuatu yang dikerjakan dengan tangan. Bangunan, saya coba-coba iseng baca hitungan kontraktor. Untuk tipe 45 di lahan 150 meter persegi itu butuh waktu 6 bulan ternyata, rata-rata untuk membangunnya. Ya, kalau pakai manual, mereka rata-rata 6 bulan. Wah, saya bilang cukup mengagetkan ketika dengar berita ini. Dengan teknologi Mini Sky City di Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok, 57 lantai dibangun dalam waktu 456 jam. Bandingkan dengan ini yang tadi, bangunan 150 meter persegi, tipe 45, 6 bulan. Yang ini, 57 lantai, hanya 19 hari. Tadi 6 bulan kali 30 rata-rata 180 hari, ini 19 hari. Luar biasa nih, benang merahnya lihat lagi nih. Dari yang manual, pakai tangan, ini yang kita harus cari, buka-buka, ditelisik satu-satu. Ini harus pakai tangan, ini pakai teknologi. Jadi mari lihat perubahannya itu yang tersentuhnya itu di mana sih, di bagian faktor apa sih yang berubah. Ini manual juga, panen. Saya sempat mencicipi panen itu yang sebelah kanan waktu kegiatan pramuka. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk merontokkan bulir padi. Dan saya baru tahu kenapa ibu-ibu itu pakai lengan panjang. Ternyata gatal. Harus tutup. Saya habis itu dalam perjalanan, melanjutkan perjalanan gatal-gatal. Oh, ternyata gatal. Makanya harus pakai lengan panjang. Dan butuh waktu. Satu ikat itu dirontokkan, saya lupa persis, tapi pokoknya butuh waktu dibandingkan dengan yang ini. Ini mau berapa hektar langsung selesai dalam hitungan jam ya. Ini paling berapa meter persegi, kita butuh waktu untuk merontokkan, ini langsung hektar hitungannya dalam waktu yang singkat. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan benang merahnya apa sih yang dari perubahan-perubahan dari manual ke teknologi? Kita lihat kata-kata yang sering muncul nanti itu simple, mudah, cepat, gampang, praktis. Cepatnya yang warna merah itu yang saya pikir itu yang paling sering muncul. Dan ternyata kita itu punya obsesi dengan kecepatan. Tadi malam baru saya lihat salah satu peneliti di National Geographic, namanya Albert Lin. Dia pakai kaki prostesis itu karena pernah kecelakaan. Dia mengajak satu bintang tamunya. Dia diajak sama sama pembawa acara utamanya, Will Smith, untuk mendefinisi kembali yang namanya kecepatan itu seperti apa sih. Kemudian oleh Albert Lin ini
diajak, ayo kita ke gurun. Mereka pasang kamera, kemudian hanya duduk diam selama berapa waktu. Kurang lebih saya nggak tahu persis 15 menit kah sampai 1 jam kah, pokoknya duduk aja. Will Smith bilang, ini apa yang kita lakukan? Ini kita melakukan sesuatu yang berhubungan sama Zen kah? Hanya mengamati padang pasir. Di depan mereka ada kamera. Sepertinya tidak ada apa-apa karena cuma pasir aja. Nah, oleh Albert Lin, Will Smith-nya diajak. Ini saya pasang rekaman kita yang tadi kita tangkap pakai kamera. Saya perlambat sepersekian milidetik. Yang kita lihat itu tidak berubah, ternyata tuh berubah. Bulir-bulir pasir tuh bergerak kecil-kecil itu. Jadi nggak pernah sama. Per tiap milidetik itu bergeser. Jadi gurun yang kita lihat yang sepertinya tetap itu ternyata bergeser. Definisi waktu kita yang aja yang mata kita, indera kita tidak bisa menangkap fenomena perubahan. Kita diketawain sama makhluk-makhluk yang kayak bunglon yang bisa cepat nangkap mangsa. Mungkin kita ketawain di manusia. Di mata kita jalan kayak gini, menurut matanya dia kita tuh jalannya seperti ini. Nyamuk juga. Makanya kita nggak pernah kalau nyamuk atau lalat kita geprek, karena gerakan kita tuh kita sudah cepat gini dia itu udah terbang dulu. Diketawain kita. Manusia ini obsesinya pengen cepat. Nah, karena kita punya, nah itu yang definisinya Bulhani, kita nih serakahnya karena apa sih? Pengen cepat. Pengen sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, kita pakai bantuan teknologi untuk menangani masalah keterbatasan kita terhadap kecepatan. Tapi, nah ini yang nanti mungkin lebih banyak dibahas oleh Bu Susan. Dampaknya dari obsesi kita terhadap teknologi itu, salah satunya kecepatan, terus internet dan sebagainya, ini banyak persoalan yang muncul. Sampai-sampai ada yang disebut mental illness karena sosial media yang jadi fitur utama di teknologi ya. Nah, seharusnya katanya teknologi itu kalau kita pakai teknologi itu linear dengan peningkatan kualitas hidup. Kalau kita pakai teknologi kualitas hidup kita turun harus dipertanyakan. Tapi yang perlu kita kritisi kualitas hidup itu apakah betul-betul dengan pemakaian teknologi itu sejalan atau enggak ya? Ingat ya tadi harusnya kalau pakai teknologi kualitas hidup tuh naik. Kita lihat yang definisi kualitas hidup menurut beberapa sumber itu indikatornya atau tandanya itu sejahtera, punya pekerjaan, lingkungannya terjaga, mental dan fisiknya sehat, bisa mengampu pendidikan atau menempuh pendidikan, punya waktu untuk rekreasi dan me time, waktu luang, punya relasi sosial, bisa menjalankan keyakinan beragama, selamat, aman dan bebas. Ini indikator kualitas hidup. Kalau kita punya ini semua katanya kualitas hidup kita dikatakan baik. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Ini nasib orang yang jual ginjal demi iPhone. Saya ketawa. Akhirnya apa? Ini katanya berita 2018 kalau tidak keliru ini di Kompas. Pengen iPhone, jual ginjal, dan akibatnya sakit-sakitan. Pertanyaannya yang tadi kualitas hidupnya karena teknologi, dia pengen teknologi iPhone ini, kan pasti kesengsem dengan iPhone, dan yang namanya iPhone itu kan bagian dari teknologi. Apakah dia sejahtera? Ini kehilangan pekerjaan kalau kita baca lanjut di artikelnya. Karena sakit-sakitan. Dan bisa kita pertanyakan nanti kesehatan mental dan fisiknya seperti apa. Jadi saya pikir kasihan banget nih orangnya. Antara kasihan atau konyol dia. Ya. Demi iPhone jual ginjal. Uangnya turah. iPhone cuma berapa dolar, jual ginjalnya di sana itu dinilai tinggi ginjalnya. Tapi akhirnya sakit-sakitan. Bahasa Jawanya nggak nyucuk ya. Nah, sekali lagi nih, apa yang dikejar dengan teknologi dampaknya seperti ini. Rekreasi dan waktu luang. Ini saya mau cari, saya shock waktu itu awal-awal populernya sosial media itu Reader Digest di bagian komiknya itu A Table for Two.
Nah, saya mau cari persis karena yang itu yang lebih ngena itu gambarnya. Cuman nggak pernah ketemu, akhirnya saya pakai ini. Ini kurang lebih sama. Kalau yang di Digest itu lebih nyentil itu. Wah, meja makannya, diningnya udah keren banget. Cuman orangnya sibuk-sibuk masing-masing seperti ini. Apakah benar kita dengan teknologi itu relasi sosial yang tadi katanya indikator sejahtera itu, tadi kesejahteraan, betul-betul muncul? Rekreasi dan waktu luang apakah betul-betul bisa kita nikmati? Itu buktinya ya. Nggak usah jauh-jauh, kemarin persis berapa waktu yang lalu nih, minggu ini saya pulang dari kampus 2, di depan kita itu ada warung lesehan. Bu Endang yang bukakan pintu gerbang ketika saya pencet bel untuk masuk. Saya bilang ke Bu Endang, itu lihat tuh pemandangan. Wah, kayaknya guyup ya, rame-rame datang nongkrong di warung. Tapi masing-masing pegang, jadi suasananya, dan ada satu orang aja yang kayak gini, nggak pegang handphone, jadinya awkward deh, jadi aneh sendiri. Yang lainnya temennya ada ber-6 atau ber-7, nah satu ini yang nggak pegang, jadi aneh. Yang lainnya menggunakan teknologi. Ya. Sekali lagi kita harus pertanyakan tadi ya, ada relasinya benar nggak sih dengan menggunakan teknologi, kesejahteraannya meningkat. Jadi kita pertanyakan. Atau jangan-jangan sebaliknya, relasi sosial jadi rusak, rekreasinya jadi nggak tepat tujuan, ya. Waktu luang kita tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, apa yang mau saya gunakan untuk mengingatkan kita tentang alat yang namanya teknologi? Saya jadi ingat ini yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Alagardupama-sutta. Ini tentang analogi rakit. Saya pikir ini relevan dengan teknologi yang kita gunakan. Di analogi rakit disampaikan seperti ini. Kita harus mampu menggunakan rakit dengan terampil untuk menyeberangkan kita ke tempat tujuan. Jadi kita terampil. Kalau dalam konteks ini kita menggunakan dhamma secara terampil untuk membebaskan kita. Nah, kalau dihubungkan dengan teknologi atau tools apapun, kita harus terampil menggunakan teknologi ini untuk membawa kita mencapai tujuan kita. Nah, setelah tiba di sana, rakit pada akhirnya kita tinggalkan. Di beberapa penjelasan atau biku-biku yang menggunakan analogi ini untuk memaparkan dhamma lebih luas, dikatakan tidak perlu ada, kan kita tidak memuja rakit itu ya. Oh rakit, kamu telah menyeberangkan aku ke seberang, aku akan bikin tempat untuk memujamu, aku akan menyimpanmu, aku akan bawa kamu kemanapun. Karena kita udah sampai, yang rakit itu sudah menyelesaikan fungsinya, ya udah pada akhirnya tidak akan kita gotong-gotong, kita tidak akan bikin pemujaan khusus untuk rakit itu, dia hanya alat yang kita gunakan. Nah, serupa ini, mirip dengan ini, harusnya kita punya sikap terhadap teknologi yang kita pakai itu seperti itu. Jangan sampai kita nggak bisa lepas dengan teknologi yang kita pakai. Contoh, handphone kita gunakan, smartphone ya khususnya, kita gunakan untuk cari informasi. Kalau informasi itu sudah kita dapati, ya sudah. Biasanya yang bikin kita nggak bisa lepas, karena informasinya terlalu banyak ya, alam takambangnya, alam terhamparnya di dunia internet itu begitu luas. Kita harus mampu membatasi diri kita sendiri. Ini saya butuh informasi tentang, kalau Bu Bulani tadi menggunakan informasi tentang PPKM level 1, ya saya hanya butuh itu. Oh padahal menarik loh, ada informasinya, nggak usah lah yang ini aja, PPKM level 1 itu seperti apa sih? Oh kita masih bisa berkegiatan, ekonomi masih jalan. Yang level 4 seperti apa? Hampir kayak lockdown, kegiatan tempat umum ditutup, ada jam malam, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Udah informasinya udah cukup. Perlu lagi nggak yang lain? Dampak PPKM terhadap sosialita, kehidupan, udah nggak perlu lah, udah kita cuma butuh itu. Itu yang saya pikir mirip dengan makan ya. Di akhir nanti saya bilang yang namanya madya dalam menggunakan teknologi itu kayak mirip makan. Makanan itu kan variasinya banyak. Tapi yang sebenarnya yang kita butuhkan kan cuma
ya itu aja. Makanan variasinya sampai dibikin hias, esensialnya sudah nggak ketemu ya. Tapi itu yang kita cari kan. Nah kalau teknologi kita bisa samakan dengan kebutuhan kita makan yang secara esensi, ya udah kita pakai. Saya hanya menggunakan TV untuk menonton informasi yang saya butuhkan. Nggak mungkin saya tongkrongi sampai 24 jam karena saya masih punya aktivitas. Saya nggak lengket sama ini teknologi TV yang ada di depan saya, smartphone, internet dan sebagainya. Pada akhirnya kita kalau sudah sampai di tujuan kita harus lepaskan teknologi itu, ya udah kita lanjutkan kehidupan kita. Nah, bagaimana teknologi ini harusnya berperan dalam kehidupan? Saya mau ambil apa yang disampaikan oleh Dalai Lama. Ini pesannya lebih ke pembuat teknologi. Nah, nanti pesannya ini berrelasi dengan kita sebagai pengguna teknologi. Di satu pertemuan, Dalai Lama duduk bersama seorang gadis kecil ini yang tangannya cacat karena satu penyakit dia harus punya cacat tangan sehingga tangannya diamputasi, kakinya juga bermasalah. Nah, untuk mempermudah dia menjalankan hidup, dia bekerja sama dengan perusahaan bionik, ya, membuat prostesis robot untuk menggantikan bagian tubuh yang rusak. Nah, dia diberi tangan bionik ini oleh perusahaan. Dan dia tanya ke Dalai Lama, anak gadis ini bagaimana menurut Dalai Lama? Dalai Lama bilang, pembuat teknologi itu harusnya bervisi kemanusiaan, bukan bervisi pada komersial. Ya. Yang seperti ini, membantu apa sih yang bisa dipakai teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keterbatasan, sehingga orang itu bisa hidupnya lebih baik, dia bisa melakukan lebih, orang itu ketika menggunakan teknologi itu. Nah, dia contohkan ini your hands is very good. Tapi diingatkan lagi, yang pertama ini, ketika teknologi itu digunakan, Dalai Lama bilang, kalau sudah punya tangan ini, kembali yang harus diperhatikan adalah kesadaran. Kamu tidak boleh menggunakan ini kok, gitu ya, untuk menyakiti. Ya. Jadi diingatkan kembali, kalau kita pakai teknologi, yang dibutuhkan kembali adalah kesadaran. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Kemudian yang kedua, pembuat teknologi harus membantu negara-negara miskin. Jadi jangan high-tech yang tinggi, tapi juga pikirkan tuh negara-negara seperti yang dia disebut di dalam siaran itu, Afrika, ya, sangat miskin di sana. Ada bagian-bagian yang di sana masih sangat miskin. Orang-orangnya masih butuh bantuan supaya hidupnya lebih baik. Nah, pembuat teknologi itu harusnya coba bikin teknologi yang bisa membantu ke sana. Itu yang disebut oleh Dalai Lama teknologi untuk kemanusiaan. Nah, kita lihat contohnya, pengembangannya sampai sekarang kita bisa lihat, ini yang saya sebut teknologi untuk kemanusiaan, dan ini yang di Putra Bangsa kita tidak menafikan atau memohi perkembangan teknologi. Tapi anak didik kita ajarkan, teknologi itu harusnya dipakai untuk seperti ini. Membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Hidup kita jadi lebih baik, memberikan kesempatan hidup lebih panjang, supaya orang itu kalau nanti diberi kehidupan yang lebih panjang, dia bisa memberikan kontribusi lebih ke masyarakat. Ini contohnya kalau kedokteran, ya. Ini andai kata yang ditolong ini seseorang yang penting, dia punya kontribusi yang luar biasa terhadap alam, terhadap apa, dia menyelamatkan ini. Kalau tanpa teknologi yang canggih, dia nggak bisa diselamatkan, sayang nih orang. Nah, karena ada teknologi, orang ini bisa survive, bisa diselamatkan. Yang itu yang harus diarahkan oleh manusia seharusnya ketika membuat teknologi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan lain. Ya. Teknologi untuk kemanusiaan. Ini orang-orang yang belajar di pedesaan. Mereka kan terbatas, kalau malam udah nggak bisa belajar. Ya. Pengetahuannya jadinya yang didapat terbatas. Siapa tahu orang ini ternyata kalau ini di Afrika, dia yang jadi next Nelson Mandela. Makanya teknologinya diciptakan, ada surya panel yang bisa mengakomodasi listrik untuk malam hari, anak-anak di tempat-tempat yang
terpencil seperti ini bisa tetap belajar di malam hari. Nah, ini salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu, ya. Kita bisa gunakan, ini kan biasa yang nurse-nurse, perawat-perawat membantu orang tua punya masalah di pinggang, ya. Dengan alat bantuan ini mereka bisa melayani orang tua, membantu orang tua lebih baik. Ini yang jadi concern harusnya buat siapapun yang nanti punya kesempatan untuk menciptakan teknologi, dan ini yang jadi pesan buat anak-anak di Putra Bangsa. Kalian harus punya kesadaran untuk mengarahkan diri. Kalau saya punya kemampuan untuk menciptakan teknologinya saya bisa membuat kehidupan manusia itu lebih baik seperti apa sih? Menolongnya seperti apa sih? Air. Nah, tadi itu yang Dalai Lama pesan. Ini gambaran di tempat-tempat di Afrika dan belahan dunia lain yang butuh sebenarnya teknologi sederhana. Mereka nggak perlu yang canggih-canggih. Gimana air itu bisa mengalir ke tempat mereka sehingga mereka nggak perlu melakukan perjalanan jauh untuk ngambil air. Ini menarik juga, ini saya sampaikan juga di beberapa pertemuan di kelas dengan anak-anak. Yang membedakan anak-anak yang duduk di kelas-kelas ketika belajar itu, mereka tuh beruntung karena tidak harus berjalan 4 jam ngambil air, terus 4 jam lagi kembali ke rumah. Jadi 8 jam, sehari itu 8 jam habis di perjalanan hanya untuk ambil air. Nggak punya kesempatan belajar. Nah, beda dengan anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mereka waktunya dihabiskan untuk belajar. Nah, bisa terselesaikan masalahnya, mereka masih bisa punya kesempatan belajar kalau waktunya untuk mengambil air dipotong, makanya sumber-sumber airnya didekatkan pakai teknologi. Itu sebabnya pesan Dalai Lama, pembuat teknologi itu harusnya mikirin yang seperti ini. Nah, teknologi untuk kebajikan juga salah satu yang harus kita dorong, ya. Membangun kesadaran global. Ini kekuatan hashtags, tagar. Ini yang membuat buat kita yang di alam teknologi ini, yang kalau bulan ini nggak pakai teknologi, apa sih, nggak ada dampaknya. Tapi yang orang-orang yang bergelut di dunia teknologi, kesadarannya muncul. Oh, ternyata ada masalah loh di sana. Kita bisa lakukan sesuatu, bikin petisi, kayak bikin movement yang mendorong supaya yang sumber-sumber masalah itu bisa dipecahkan oleh pengambil kebijakan pemerintah dalam hal ini. Nah, Black Lives Matter itu katanya movement yang terbesar di tahun kemarin ini yang mendorong kebijakan pemerintah Amerika berubah, ya. Concern dunia, perhatiannya juga ke kemanusiaan warga kulit hitam di Amerika. Yang kedua, Me Too itu juga tentang sexual abuse, itu juga membangkitkan kesadaran menghargai wanita. Di mana-mana negara sekarang pendidikan tentang sexual abuse, hargai wanita, posisinya jangan sampai disakiti, harus ada kesetaraan, jangan ada pelecehan dan sebagainya. Gerakan itu muncul karena di media sosial kekuatan hashtag ini. Ya. Jadi kita bisa pakai teknologi untuk hal-hal yang seperti ini. Kitabisa.com, ini juga yang platform donasi di Indonesia yang populer. Banyak orang yang terselamatkan dengan bantuan donasi yang disumbangkan di platform ini. Jadi ini digunakan, saya umpamanya mau ada siswa saya yang kena bencana, sekarang ini di Indonesia lagi Semeru ini, banyak yang buka kantong dana untuk disalurkan, dan mereka pakai kitabisa.com. Jadi kita bisa sumbang, dananya masuk ke orang yang mengurus, nanti akan disalurkan. Katanya transparansinya cukup jelas di sana. Lindungi hutan, kita juga bisa ikut donasi di sana. Jadi platform digital seperti ini mengubah cara orang untuk membantu sesama. Kalau dulu nggak tahu nih, kita dananya, dengar beritanya juga telat, dananya juga nggak jelas mau salurkan seperti apa. Kalau ini transparansinya jelas. Waktu diserahkan ke sumber-sumber yang membutuhkan itu kelihatan gitu ya dananya. Ini karena teknologi. Nah, ini juga teknologi untuk kebajikan seperti yang di masa pandemi ini yang
menjamur ya. Terakhir kita bahas tentang, belum, terlihat gelap dan terang berapa minggu yang lalu. Ini platform digital pembabaran damai ini salah satu pemanfaatan teknologi yang kita gunakan untuk kebajikan. Dan banyak yang serupa kegiatan ini di luar sana. Dhamma Talk online, kemudian meditasi online. Jadi teknologi, tanpa teknologi kita nggak bisa, ini nggak kebayang ini gimana sih menyampaikan dhamma, ini direkam pakai kaset, dikirim ke pendengar, lama waktunya. Tapi dengan sekarang ini tinggal Bapak Ibu gabung ke channel atau gabung ke Zoom, udah bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, saya mau menyimpulkan kesadaran untuk pembuat teknologi itu, bikinlah teknologi yang esensial, membantu manusia menyelesaikan tugas pekerjaan dengan lebih baik, lebih cepat. Nanti timbul pertanyaan yang kita bisa diskusikan nih, pekerjaan yang lebih cepat itu bisa tugas itu bisa lebih apa? Tugas yang jelek atau yang baik. Tentu saja yang saya kata kuncinya yang saya pakai esensial itu yang berhubungan dengan pekerjaan yang bisa dibantu dengan cepat oleh teknologi, kita arahkan alat-alat itu dibuat ke sana. Tapi yang masih bisa kita tangani sendiri, ya kita tangani sendiri. Yang nggak esensial, maksud saya seperti ini. Kita kalau makan bisa pakai tangan sendiri, ya udah gunakan. Jangan sampai saya mau bikin alat teknologi yang manusia tinggal kayak gini masuk sendiri tangan, itu nggak esensial. Ya, saya mau supaya nanti nggak capek berjalan harus bikin, itu nggak esensial. Kita tetap harus menggunakan indera tubuh kita untuk bekerja. Jadi bikin teknologi yang bukan melemahkan kita, ya. Itu pesan untuk pembuat teknologi. Nah, kesadaran untuk pengguna seperti kita ini madya, serupa makan. Yang cukupnya aja lah. Kalau nanti juga ada yang iseng buat teknologi suapin makan, kita yang madya aja lah. Nggak perlu ada makanan macam-macam di luar sana, ya esensial aja lah yang ada karbo proteinnya. Sederhananya begitu, ya. Karena kita nggak bisa tadi mengharapkan, ayo yang pembuat teknologi jangan macam-macam dong. Yang mereka pengennya macam-macam, ya. Jangan-jangan besok keluar nih yang bisa menyendokin sendiri, kita lagi apa, dia datang sendiri sendok, kita tinggal hap. Nggak esensial. Kita sendiri sebagai pengguna yang madya aja, ya. Makanan itu kan banyak di luar sana yang sederhana aja lah. Nah, pada akhirnya saya mau bilang teknologi itu bisa menyelamatkan dan bahkan bisa jadi kayak pengganti Tuhan, ya. Orang kadang-kadang takut berbuat jahat gara-gara ada CCTV. Nah, kalaupun ini sudah terlanjur berbuat jahat, ini parodi ini sebenarnya. Tuh, dompetnya sudah diambil karena teknologi, karena dia tahu ada CCTV, wah batal, ya. Ada joke-nya ini, teknologi kayak pengganti Tuhan, ya. Orang batal niat jahatnya karena tahu ini diawasi. Bukan diawasi oleh yang kuasa, tapi katanya oleh yang punya CCTV. Demikian, semoga kita madya dalam menggunakan teknologi, semoga semua berbahagia. Ya, demikian dari Adianto. Sekarang ke Bu Susan, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Lani dan Pak Adi. Menarik ya pengantarnya Bu Lani bahwa pandemi ini sebetulnya adalah sarana kita untuk meneliti diri sendiri. Apakah saya ini termasuk ke orang yang punya kebebasan untuk melepaskan hasrat saya gitu, menuruti hasrat, atau saya adalah orang yang punya kebebasan untuk mengendalikan loba dosa moha saya sehingga saya tidak terjerat pada kontennya Pak Adi tadi, ketagihan teknologi gitu. Jadi kalau tadi analoginya itu teknologi itu adalah perahu yang membawa kita menyeberang sungai. Kalau kita ketagihan itu kan berarti perahunya dibawa kemana-mana gitu ya. Nah ini memang kalau Bu Lani ya ini zaman edan gitu. Perahu itu nggak perlu dibawa kemana-mana, tapi ya karena edan gitu. Karena kita itu gila, maka justru kita jadi kesulitan.
harus bawa perahu itu sulit. Kan perahu itu harusnya yang bawa kita kan. Nah sekarang kalau menurut Pak Adi kita yang harus gendong perahu kemana-mana, itu kan yo edan tenan gitu ya. Artinya justru teknologi itu menyulitkan hidup kita. Nah ada dua hal yang akan saya soroti. Yang satu itu dalam Dhamma atau ajaran The Buddha, Sang Buddha, bahwa sebetulnya kebahagiaan dan penderitaan itu tidak bersumber dari luar diri kita, tetapi bersumber dari dalam. Nah, itu nanti yang akan saya bahas. Dan menariknya, mengapa saya membahas ini? Kalau yang bicara Bulani itu mah biasa gitu ya. Bulani itu memang belajar Buddhism dan kita tahu bahwa Bulani itu memang ya pekerjaannya itu membicarakan Dhamma gitu, mengajarkan Dhamma untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain gitu ya. Nah sementara yang akan saya omongkan itu sebetulnya sama dengan yang dibicarakan Bulani, sama dengan ajaran Siddhartha Gautama, tetapi mengapa saya ulang kembali di sini? Karena yang omong itu adalah seorang ilmuwan. Nah, itu kan menarik. Nah, ilmuwan itu siapa? Itu yang sudah saya bicarakan minggu lalu. Itu Harari gitu ya. Jadi kalau Bulani mengatakan apa toh bedanya Timur Barat, psikologi Timur Barat gitu ya, Bu. Apa sih kesamaannya psikologi Timur Barat? Dan selama ini Bulani merasa bahwa saya cukup mampu melihat itu. Nah, ini saya itu terlongok-longok dengan Harari Bulani. Karena Bulani Harari itu mengatakan begini, ini loh samanya, tapi Siddhartha itu nggak berhenti di situ. Kesimpulan yang diambil Siddhartha itu atau dalam Dhamma atau ajaran Sang Buddha itu beda banget sama kesimpulan ilmu biologi maupun psikologi gitu ya Bu. Jadi di bukunya Harari di yang bagian terakhir itu psikologi riset-risetnya tuh kayak psikologi riset kayak gitu tuh ya penting, tapi itu sebetulnya kesimpulan yang diambil itu tuh tetap nggak menyelesaikan persoalan kebahagiaan dan penderitaan gitu. Nah itu ingin saya sharingkan di sini supaya kita semua tahu sebetulnya sumber penderitaan dan kebahagiaan itu di mana gitu. Nah yang kedua, ini supaya lebih jos, biasanya orang itu kalau nggak ditakut-takuti kan nggak berubah kan Bu. Nah supaya jos, saya mau sharing juga satu video tentang bukan persoalan niat, tetapi sebetulnya kalau yang namanya addiction itu otak kita ini juga berubah gitu. Nah kalau cuma niat, orang nggak takut ya Bu, karena secara biologis kita nggak berubah gitu. Tapi kalau yang namanya otak ini berubah, berarti kan niat itu pun tidak cukup untuk mengubah. Karena secara biologis kalau udah terlanjur addiction, otak kita itu bermasalah gitu kan. Nah supaya takut dan berubah gitu kan, manusia itu emang harus diancam gitu. Ini ciri khas sapiens Bu. Homo sapiens itu kalau terancam baru berubah, tapi kalau nggak terancam nggak. Maka Pak Adi silahkan diputarkan video ancamannya dulu gitu, supaya kita itu semua berubah. Terima kasih. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika,
lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, terima kasih Pak Adi. Menarik ya Bu ya. Saya kira video ini mengingatkan kita bukan hanya pornografi. Apapun yang bisa memicu dopamin. Kalau Pak Adi tadi mengatakan ada games gitu ya yang bisa memicu dopamin, lalu kita tuh searching internet yang sifatnya itu menghibur diri gitu. Ini juga memicu dopamin. Adegan kekerasan itu untuk orang-orang tertentu ini enggak menakutkan ya, ini bisa memicu dopamin. Nah, apapun itu kalau di gambar tadi Pak Adi bisa pindah ke slide otak. Itu yang rusak itu adalah, itu kalau yang biru di gambar saya itu adalah neokorteks. Tetapi pusat untuk
mengambil keputusan, pusat otak untuk menilai benar salah, pusat otak untuk bisa melakukan refleksi dengan jernih itu ada di bagian depan. Tadi dikatakan PFC ya, prefrontal cortex gitu. Jadi di dahi, kalau tadi dalam gambar itu letaknya di depan, itu ada di bagian sini. Jadi kalau dalam Dhamma itu kita diajarkan untuk meditasi, apapun bentuk meditasinya, kalau Bulani tadi mengatakan lerem, itu sebetulnya kita itu mencegah limbik. Nah, itu limbik itu yang di tengah itu, kalau di gambar ini, itu mengeluarkan dopamin berlebihan, atau serotonin berlebihan, atau oksitosin berlebihan, yang bisa merusak prefrontal cortex kita gitu. Jadi justru meditasi lerem, kita tuh vipassana, itu tuh memperluas sel-sel, memperbanyak sel-sel dari prefrontal cortex gitu. Sehingga tadi dikatakan kalau ada emosi bergejolak, perasaan kita nggak jelas, kalau Bulani menyebut buah pikir juga itu lompat sana lompat sini gitu, itu prefrontal cortex kita itu bisa mengembalikan ke tenang seimbang. Nah itu loh. Jadi kalau kita meditasi itu bukan secara pikiran saja yang berubah, tetapi otak itu berubah. Nah, otak ini yang membantu kita itu mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kekang dengan baik. Kalau Bulani tadi mengatakan lepas bebas, nggak terkendali, itu secara biologis, bukan semata-mata hanya bentuk niat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita itu tidak bisa memperbesar fungsi dari prefrontal cortex ini, bahkan secara biologis kita itu justru memberikan asupan dopamin, serotonin, oksitosin yang memperkecil area ini, jelas seperti yang di bawah itu, tulisan saya yang di bawah otak itu bahwa manusia itu akan sulit terpuaskan gitu. Dan manusia itu akan mengalami adiksi, ketagihan gitu ya, adiksi. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat slide, jadi sebetulnya apa sih yang membuat kita itu menderita? Kalau tadi sebetulnya teknologi itu membantu kita untuk hidup lebih baik gitu. Kalau Pak Adi tadi mengatakan kesejahteraan, well-being gitu ya, itu ada di banyak hal tadi, pekerjaan, kesehatan kita begitu ya, lalu barang-barang yang kita miliki, pasangan hidup, relasi sosial gitu. Apapun yang disebut Pak Adi tadi itu riset psikologi itu Bu. Itu dimentahkan oleh ajaran Siddhartha Gautama gitu. Bukan itu yang bikin kita itu bahagia gitu ya. Jadi yang di kanan itu, kebahagiaan itu bukan hasil faktor material seperti kesehatan, diet, kekayaan atau apapun yang Pak Adi itu tadi daftarnya lebih banyak gitu ya. Maka tadi dikatakan kita punya tangan bionik tadi belum tentu happy loh. Karena yang penting itu bukan tangan bioniknya yang membuat kita itu bahagia atau tidak. Nah, lalu si Harari ini mengatakan riset psikologi itu menunjukkan gitu ya, ini sejalan dengan ajaran Dhamma. Harapan itulah yang bikin kita itu bahagia atau menderita. Semakin banyak keinginan, nah ini celakanya, dan keinginan itu entah nggak terpenuhi atau terpenuhi, itu tetap bikin nggak bahagia, itu loh problemnya. Nggak terpenuhi frustasi lalu depresi gitu ya. Terpenuhi itu harapannya tuh meningkat gitu. Jadi ini kok di psikologi meskipun nggak nyebut bahwa itu adalah keserakahan, tetapi ternyata harapan itu setara dengan loba. Dan ini yang menurut Harari, justru riset-riset itu menunjukkan harapan inilah yang bikin penderitaan. Nah, lalu Harari itu gini, apakah orang yang menemukan makna hidup itu lebih happy gitu ya? Nah, Harari itu mengatakan enggak juga gitu. Karena sebetulnya intinya itu bahagia atau enggak, itu tuh respon terhadap reaksi diri kita sendiri, bukan makna hidupnya gitu loh. Nah, itu kan setara dengan tadi. Sebetulnya kita itu bahagia karena ketika kita melihat sesuatu, itu ada dopamin yang keluar. Ada oksitosin yang keluar, itu yang bawah itu Bu.
Sehingga ketika dopaminnya keluar, oksitosin keluar, serotonin keluar, kita merasa senang secara ragawi. Nah, ini kan sebetulnya perasaan ragawi. Ini sama teori biologi dengan Dhamma itu sama. Sang Buddha itu menemukan hal yang sama. Nah, bedanya apa? Itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, lalu apakah betul kalau happy itu jadi diri sendiri? Ikuti kata hatimu, ya kan? Dengarkan dirimu gitu. Nah, kalau tadi Bulani mengatakan kenali dirimu itu adalah mengenali sensasi, mengenali buah pikir. Tapi kalau di psikologi itu kenali dirimu itu apa? Itu bedanya gitu ya. Jadi bedanya psikologi dengan ajaran Dhamma atau ajaran Siddhartha Gautama itu adalah mengenali diri itu kalau di psikologi itu ini loh aku gitu loh. Susan gitu ya. Kenali bahwa Susan itu punya potensi, punya kecantikan. Nah, itu Atta gitu. Sementara kalau ajaran Sang Buddha, kenali diri itu kenali sensasi gitu. Kenali, kalau Bulani tadi mengatakan saat kita itu pengen dapat jempol, itu sebetulnya tuh yang terjadi di dalam diri saya itu apa? Saat sebetulnya saya itu pandemi itu lalu ternyata nggak bisa punya relasi, lalu saya kesepian. Nah, sebetulnya yang terjadi di dalam diri saya itu apa? Ada loba apa yang sedang bergerak-gerak di dalam buah pikir saya gitu. Saya tuh pengen diapain sih kalau tidak berrelasi kok rasanya itu baper banget gitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara ilmu biologi, ilmu psikologi, dan Dhamma. Meskipun yang dibahas itu sama gitu ya. Nah, di slide berikutnya Pak Adi, kita bisa lihat bahwa ajaran ilmu biologi itu mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh, bukan peristiwa dari dunia luar. Jadi apakah yang menyebabkan saya bahagia itu karena saya punya suami yang cakep? Bukan. Tapi suami yang cakep itu bikin mata saya itu senang melihat gitu ya. Lalu saya itu merasa happy karena wah, ada orang kok menyenangkan sekali gitu ya. Dopamin, serotonin, oksitosinnya keluar. Lalu tuh saya ingin memperbanyak itu gitu. Maka saya itu rindu dengan orang-orang cakep gitu ya intinya. Nanti kalau suami saya sudah nggak cakep, cari nih gitu. Ya kalau cuma cari-cari tokoh idola di internet, di TV nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya nggak puas gitu. Karena nggak bisa sentuh, nggak bisa ngajak ngobrol, maka saya ingin meningkatkan dopamin. Nah, tetapi ilmu biologi dan psikologi itu hanya berhenti sampai di situ. Bahkan kadang-kadang dalam psikologi itu ada metode meditasi untuk meningkatkan serotonin dopamin supaya happy gitu loh. Ini bagi orang-orang depresi itu kan ada dua cara, kasih obat tuh. Obat ini kan sebetulnya meningkatkan dopamin supaya depresinya turun. Atau pakai meditasi yang meningkatkan dopamin. Tapi kalau justru ajaran Sang Buddha, jangan begitu, gitu kan? Nah, ini yang kesimpulannya berbeda. Mengapa? Kalau kita itu terus menstimulasi dopamin, yang ketemu itu penderitaan. Karena nggak ada puasnya gitu. Nah, di slide berikutnya Pak Adi, itu jelas. Justru kalau kita itu selalu mengidentifikasi kebahagiaan itu dengan perasaan gembira, termasuk tadi dalam terapi meditasi itu meningkatkan dopamin untuk menurunkan depresi, nggak apa-apa kalau berhentinya di situ. Tapi kalau orang lalu pengen meditasi terus untuk meningkatkan dopamin, ini justru orang itu loba gitu ya. Nah, kalau loba jelas menderita gitu. Nah, lalu juga di psikologi itu kan juga ada metode, Bu. Supaya tidak menderita, hindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya itu enggak apa-apa sebagai awal. Tapi biasanya kita itu tergoda untuk terus-menerus menghindari. Nah, ini yang oleh Sang Buddha dikatakan itu dosa. Karena kamu itu menghindari rasa sakit gitu ya. Sehingga nanti lama-lama
kamu itu nggak tahan, sakit sedikit pun itu kamu akan cari dopamin gitu. Kalau istilahnya Bulani itu sering mengatakan kalau kita sering minum anti nyeri, itu lama-lama tuh toleransi kita terhadap nyeri itu rendah. Ya, sehingga sebetulnya bagi orang lain itu nggak nyeri, saya terus minum obat anti nyeri. Maka Bulani pernah mengatakan dalam meditasi, rasakan, amati, karena sebetulnya nyeri itu hilang dan pergi. Hanya kita aja yang nggak bisa menangkap itu dengan baik. Itu seperti contohnya Pak Adi, gurun pasir tadi loh. Sekian milisecond dia tuh berubah. Mata kita aja yang nggak bisa menangkap, sehingga kita butuh kamera tertentu yang memperlambat gitu ya. Nah, lalu ini Bu yang menarik. Orang itu ingin mempertahankan perasaan yang sebetulnya nggak kekal. Kalau happy ya pengennya happy terus. Kalau tubuh kita tuh sensasinya positif ya positif terus. Sehingga sebetulnya perasaan yang tidak kekal atau anicca ini yang nggak mungkin kita pertahankan, kita mau pertahankan, itulah yang bikin menderita. Nah, saya kembali ke Pak Adi. Teknologi itu kalau nggak hati-hati itu bikin kita loba ini loh. Hidup dengan teknologi mudah, saya nggak pengen sulit. Nah, berarti setelah loba dosa ya. Lalu kita itu percaya teknologi itu bikin semuanya abadi. Wah, ini moha Bu, ini kok ngeri banget ya. Jadi itu atas itu loba, tengah itu dosa, paling bawah itu moha. Nah, inilah teknologi. Nah, sehingga Pak Adi kalau kita lihat di slide berikutnya, menurut Dhamma, ini yang ngomong Harari di bukunya ya Bu, akar penderitaan itu bukanlah perasaan sakit, bukanlah kesedihan, bukanlah karena kita tidak punya makna hidup, tetapi penderitaan itu adalah pengejaran kita pada sesuatu yang kita inginkan tanpa akhir gitu. Ini yang bikin gangguan mental, kecewa, tegang, depresi, gelisah karena kita tidak pernah puas di dalam hidup kita. Nah, Pak Adi di slide berikutnya kita bisa lihat inti kebahagiaan menurut Harari yang dia pelajari dari Dhamma, menarik ya. Harari belajar dari Dhamma itu adalah memahami bahwa semua perasaan sedih, senang atau apapun itu anicca. Jadi teknologi itu nggak bisa mempertahankan sesuatu yang anicca. Lalu berhenti bernafsu. Nah, ini supaya dopamin kita itu nggak merusak prefrontal cortex kita gitu. Nah, ini yang Bulani tadi sarankan. Dengan vipassana kita menelusuri dan menyadari pasang surut pikiran dan perasaan kita gitu ya. Buah pikir kita itu tuh timbul tenggelam. Nah, lalu nih hidup pada keadaan saat ini. Kalau sekarang sudah tua, ompong, peyot, ya udah, nggak usah berimajinasi pengen jadi cantik terus-menerus gitu ya. Lalu kita akhirnya bisa terbebas dari pikiran dan perasaan yang sebetulnya anicca, yang ingin kita pertahankan. Kalau susah ya ingin kita hilangkan, kalau kita gembira ingin kita pertahankan, dan itu tidak mungkin. Nah, yang berikutnya Pak Adi, ini yang menarik adalah kalau kita begitu, nah ini kalau Pak Adi tadi kan mengatakan rekayasa genetik itu sebetulnya atau bionik itu bisa membantu manusia. Ya kan tadi ada tangan bionik gitu. Nah, Harari itu mengingatkan, hati-hati bahkan ketika kita itu menjadi pencipta. Karena rekayasa genetik menciptakan keabadian supaya nggak tua, nggak mati gitu ya. Lalu kita menciptakan kecerdasan buatan, itu sebetulnya kalau kita bicara agama, manusia itu kalau menurut Harari kan binatang ya, nggak ada bedanya dengan ubur-ubur tahu sekian miliar tahun yang lalu. Tapi sekarang yang namanya kita sapiens, binatang itu ingin menjadi Tuhan, ya. Nah, inilah yang di slide terakhir saya Pak Adi, yang menarik adalah kalau kita ingin menjadi Tuhan, tamatlah Homo sapiens gitu. Kenapa? Karena ketika manusia menerobos hukum seleksi alam, menggantikan dengan inteligensi buatan, kita bikin rekayasa biologi, kita bikin robot,
Bahkan kita itu bisa bikin orang buatan ya Bu, yang punya perasaan bisa berinteraksi. Lalu kita itu sebetulnya menurut Harari itu yang di ketiga, membuat kekacauan pada semua makhluk hidup. Karena kita memburu kesenangan kita sebagai Homo sapiens dan tidak merasa puas, maka menurut Harari, baik pencipta teknologi maupun pengguna teknologi itu kalau merasa dirinya itu Tuhan yang selalu tidak puas, maka Tuhan-Tuhan yang moha ini akan menyebabkan dunia kiamat, dan terutama menurut Harari bukan makhluk lain, sapiens yang pertama kali akan punah karena loba, dosa, dan moha. Semoga kita semua berbahagia. Luar biasa. Satu. Kelihatannya semakin ke akhir 2021 semakin gegap gempitannya pemikiran yang membuat kita sedikit tercerahkan ya Bu Susan. Thank you so much. Demikian Ibu Bapak Saudara, pentingnya bagi kita untuk menjaga agar kita bukan menjadi budak nafsu, melainkan kita adalah majikan bagi pikiran. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu. Selanjutnya, mari kita tutup ucapan bakti pada hari ini.